Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu guru yang di suasana yang begitu cerah ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah siang ini kita bisa mengikuti acara yang akan disampaikan oleh Ibu Ika Agustinlahirlise dalam kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif, kegiatan CGP Angkatan 9 dari SDN Komandan 1 Kulangan Sidoarjo. Susunan acara yang pertama sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua penyajian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Ika, dan yang terakhir penutup dan doa. Marilah kegiatan pada siang hari ini kita buka dengan membacakan Ummul Quran agar dapat berjalan dengan lancar. Al-Hadiyah Al-Fatihah. Berikutnya sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Misti SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassyukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sholli wa sallim wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Ibu Ika Agustin selaku narasumber pada hari ini. Insya Allah Bu Ika ini adalah sebagai CGP Angkatan ke-9 yang akan memberikan materi tentang kegiatan aksi nyata diseminasi modul 1.4, yakni budaya positif. Saya selaku Kepala Sekolah dari SDN Komandan 1, marilah kita bersama-sama sebelum acara ini kita mulai, mari kita bersama-sama membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan acara ini berjalan lancar apa yang diharapkan. Al-Fatihah. Yang kedua kalinya adalah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada siang hari ini kita diberikan sehat walafiat sehingga dapat mengikuti acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan tercemar kepada Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang saya hormati, saya percaya bahwa Bu Ika ini selaku CGP Angkatan 9 insya Allah betul-betul akan melaksanakan kegiatan ini. Namun demikian, tanpa dukungan dari Bapak Ibu yang hadir ini, kegiatan ini tidak akan bisa berjalan lancar. Oleh karena itu, atas dukungan semua Bapak Ibu, semuanya kami mengucapkan ribuan terima kasih. Terakhir, dari kegiatan ini, apa sih budaya positif yang bisa nanti kita ambil? Tentunya budaya positif ini adalah memang kita setiap hari kita lakukan, karena kita sebagai guru dan untuk menaungi anak-anak ini, mendidik anak-anak bagaimana anak-anak ini bisa
membudayakan hal-hal yang positif di samping anak-anak juga Bapak Ibu guru. Contohnya bagaimana? Ketika kita mengajar, mestinya kita memahami sebelum kita menyampaikan hal yang terkait dengan pembelajaran, kita sudah memahami anak-anak ini karakternya kayak apa, kemudian kira-kira kesukaannya apa. Nah, ini Bapak Ibu harus paham, harus memahami karakter anak-anak. Nah, tanpa memahami karakter anak-anak, Bapak Ibu akan sulit untuk menyampaikan pembelajaran dengan anak-anak, tidak akan mudah untuk menerima. Saya pernah mengikuti kegiatan ini kalau di sekolah. Terima kasih Bapak. Acara berikutnya saya sampaikan langsung kepada narasumber kita, Ibu Kak Agustin Rahayu, SPD Eskom. Terima kasih Bu Sundari selaku moderator. Selamat siang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap semangat? Ya, karena kita habis makan siang ya Bapak Ibu. Supaya lebih semangat lagi, Ibu dan Bapak Guru hebat SDN Kemandirian 1, monggo berdiri sejenak. Ini kita akan mengucapkan yel-yel terlebih dahulu. Nah, begini Bapak Ibu, kalau saya menyapa SDN Kemandirian 1, nanti panjenengan menjawab sambil berekspresi ya. SDN Kemandirian 1 jangan menjawab jaya, hebat, semangat. Sepakat ya Bapak Ibu? Nah, turun. Saya mulai ya. SDN Kemandirian 1, jaya, hebat, semangat. Coba sekali lagi. SDN Kemandirian 1, jaya, hebat, semangat. Teman-teman semuanya, silakan duduk kembali. Nah, ini di sini saya akan menyampaikan tentang pemahaman dan penerapan mengenai budaya positif. Nah, kita tahu atau kita sudah mempelajari bersama, Bapak Ibu juga mempelajari bersama dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Siapa Bapak Ibu? Ki Hajar Dewantara itu Bapak Pendidikan kita, Bapak Pendidikan Nasional. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, ini menganggap bahwa kita seorang pendidik, guru ini merupakan atau diibaratkan sebagai seorang petani. Nah, kemudian murid-murid kita, anak didik kita ini diibaratkan sebagai tanaman padi atau jagung. Kemudian sekolah atau lingkungan sekolah yang kita dan murid-murid kita tempati ini adalah diibaratkan sebagai tanah, tempat untuk bercocok tanam. Jadi baik tidaknya murid-murid kita ini kita sebagai pendidik, sebagai guru, tugas kita hanya menuntun laku murid kita, karena sebenarnya murid-murid kita itu memiliki keberadaan yang unik. Jadi dari kodratnya, kodrat alam dan kodrat zaman ini kita hanya menuntut laku murid kita. Nih Bapak Ibu, dari lingkungan sekolah yang kita tempati bersama murid kita ini tempat untuk menumbuhkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang kita contohkan, yang kita terapkan kepada murid kita, itu nanti kalau sudah menjadi kebiasaan, lama-lamaan akan menjadi budaya yang positif. Baik Bapak Ibu, ini nanti yang akan saya sampaikan ada 8 konsep inti dari budaya positif. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar, kemudian tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia,
motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari beberapa konsep inti ini, kira-kira dari Bapak Ibu ini yang merasa belum familiar itu yang mana ya? Segitiga restitusi, betul. Saya dulu sebelum mempelajari tentang modul budaya positif ini juga apa sih segitiga restitusi itu sempat meraba-raba. Walaupun sebenarnya kita sudah melakukan tahap-tahap yang ada di dalam segitiga restitusi, tapi kita tidak tahu istilahnya seperti apa. Baik Bapak Ibu, dari konsep yang ini, yang pertama ini tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Ini yang pertama, konsep yang pertama. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru ini kita kenal dengan kurikulum merdeka. Ya, jadi kurikulum merdeka ini yaitu pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kita tahu profil pelajar Pancasila ada 6, ya. Ini setiap hari kita biasa menerangkan murid-murid kita. Kalau di kelas saya, kebetulan saya mengajar kelas 4 ini kan, sebelum memulai pembelajaran, murid-murid kelas 4 ini terbiasa mengucapkan yel-yel profil pelajar Pancasila. Nah, selain profil pelajar Pancasila, pembelajaran dengan paradigma baru ini juga berorientasi pada pembelajaran yang berpusat pada murid atau student centered learning. Dan jadi setiap siswa ini dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Kemudian di slide berikutnya ini ada contoh real dari siswa kelas 4, murid kelas 4. Ini anak-anak mengucapkan yel-yel profil pelajar Pancasila ini setiap pagi setelah berdoa di lapangan bersama, kemudian berdoa di dalam kelas, baru mengucapkan yel-yel profil pelajar Pancasila. Mereka sangat senang sekali dengan kelihatan dari ekspresi anak-anak tadi, dengan ekspresif, kemudian sampai ada yang melompat-lompat pindah dari tempat duduknya supaya bisa berada di depan. Kemudian yang berikutnya pembelajaran berpusat pada murid. Nah, ini yang di foto yang di sebelah kiri ini pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Kemudian di video yang sebelah kanan ini presentasi untuk materi yang tadi sudah. Nah, ini di video yang sebelah kanan ini walaupun kelihatannya masih agak amburadul ya, karena masih baru pertama di kelas 4 untuk kegiatan presentasi di depan teman-temannya. Awalnya mereka malu-malu. Setelah saya biasakan untuk kegiatan diskusi
kelompok, kemudian menyampaikan hasil diskusi di depan teman-temannya, mereka sangat antusias. Bahkan rebutan, kelompok mana yang presentasi terlebih dahulu, saya tanya seperti itu, berlomba untuk maju terlebih dahulu kelompoknya, rebutan. Nah, ini contoh pelajaran yang berorientasi pada murid. Nah, sebelum kita masuk ke teori kontrol, ini saya punya permainan. Saya butuh 2 sukarelawan. Monggo, Kak Selamat mungkin. Butuh 2 sukarelawan. Ibu-ibu aja. Monggo Kak Selamat. Bu Sundari monggo. Pak Sehat. 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 Iya, sehat. Siap, guru. Sehat. Nah, dari 2 sukarelawan ini permainannya namanya permainan genggaman tangan. Maksudnya apa ya? Pasti meraba-raba. Oh, Bu Sundari menggenggam tangan Pak Sehat, bukan seperti itu ya? Bukan, Bu. Nah, dari 2 sukarelawan ini minta tolong panjenengan pilih pasangan. Pak Sehat cari pasangan, 1 pasangan, Bu Sundari cari 1 untuk pasangannya. Pak Selamat. Monggo Pak Selamat. Sawangan. Gambar tangan. Bu Sundari, mohon maaf yang sebelah sini dulu. Bu Sundari dan Pak Sehat coba untuk menggenggam tangannya sendiri. Dua-dua. Oh iya, monggo. Enggak, Pak Selamat dan Bu Yuyun tidak menggenggam tangan. Yang menggenggam tangannya masing-masing hanya Pak Sehat dan Bu Sundari. Nah, Pak Sehat dan Bu Sundari, coba jangan bayangkan kalau di genggaman tangan Anda itu adalah sesuatu yang betul-betul berharga dalam hidup Anda. Jangan bayangkan bahwa yang ada di dalam genggaman tangan Anda itu adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga. Nah, tugas dari pasangannya, tugas dari Pak Selamat dan Bu Yuyun, Pak Selamat dan Bu Yuyun, jangan coba. Untuk merebut. Iya, Pak Selamat nanti pasangannya Pak Sehat, Bu Yuyun pasangannya Bu Sundari. Oh ya. Nanti jangan coba membuka genggaman tangan dari Pak Sehat. Boleh dengan mengintimidasi, boleh merayu, boleh menggelitik, apapun caranya, atau dimulai Pak Selamat. Dengarkan instruksinya dulu. Atau dengan mengiming-imingi sesuatu, misalnya dengan memberi uang, boleh. Yang penting mau pasangannya mau membuka genggaman tangannya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Monggo. Ini yang mana dulu? Jadi kamu yang buka. Sendiri dulu. Diri. Sorgo ini. Bukan Usahanya sangat kelihatan sekali Pak Selamat ya. Kemudian Bu Yuyun. Pak Selamat nggak mau merayu saya ya. Ganti rumah ini kan. Rayu lah. Usahanya keras sekali Pak Selamat nggak mau merayu katanya. Itu besok apa Bu? Boleh memaksa, menghakimi, menggelitik,
boleh. Kalau nggak dibuka di rumah, kok kesini? Nggak boleh. Apapun yang terjadi di kamar ini tidak akan saya buka. Api. BPKB. Jangan goni. Sampai. Sangat jelas sekali permainannya. Oke, saya dong mundur 5, 4, 3, 2, 1. Coba Pak Selamat jangan duduk dulu. Ini saya mau memberikan pertanyaan dulu. Pertanyaan dengan ketat. Pertanyaannya yang pertama, apakah Bu Sundari dan Pak Sehat berhasil membuka kepalan tangannya, genggaman tangannya? Ya, masih mempertahankan. Tidak, ternyata tidak. Buka. Sebelum bulan kelima kan buka. Ayo. Tiga sudah terbuka. Iya, tapi saatnya waktunya. Nah, dari kegiatan ini tadi, kira-kira siapa yang bisa mengontrol untuk membuka atau menutup genggaman tangan dari Bu Sundari dan Pak Sehat? Pak Sehat sendiri, Bu Sundari sendiri. Ya, kita pakai pos untuk kita semua. Terima kasih Pak Sehat, Pak Selamat, Bu Sundari dan Bu Yulun. Nah, dari kegiatan ini tadi kita tahu bahwa untuk melakukan sesuatu, mengontrol sesuatu, itu berasal dari dalam diri kita sendiri. Walaupun pasangannya tadi mencoba membujuk Bu Yuyun tadi dengan mengiming-imingi HP, kemudian Pak Selamat dengan mengiming-imingi atau mengancam istrinya akan dibawa pulang oleh Pak Selamat. Ternyata tetap tidak membuka genggaman, tidak berhasil membuka genggaman tangannya. Nah, berarti kontrol itu terletak atau berasal dari dalam diri kita sendiri. Ini ada miskonsepsi tentang teori nilai kontrol. Ini diluruskan atau diluruskan oleh ahli dosen namanya. Yang pertama ada apa itu? Ada yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Nah, ini biasanya dari kita sebagai pendidik ya, sebagai guru, kita suka memaksa murid kita ya. Nah, ilusi, apa sih ilusi? Khayalannya. Pada dasarnya kita tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ya. Misalnya memaksa untuk mematuhi aturan. Dengan memaksa itu, pada dasarnya itu tidak memaksa. Berasal dari diri murid itu sendiri, apakah boleh atau bertindak menurut kita sebagai gurunya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif contohnya tadi rujukan, kemudian rayuan, itu penguatan positif. Nah, itu juga hanya sebuah ilusi. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Biasanya kalau murid kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan, biasanya selain kita memarahi atau mungkin juga dengan lemah lembut, tapi berusaha membuat murid ini merasa bersalah bahwa dia betul-betul bersalah. Nah, itu juga tidak bisa seperti itu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Pada dasarnya orang dewasa itu
tidak berhak untuk memaksa murid atau anak kita sendiri, ya Bapak Ibu. Kemudian ini dari dua teori ini, yang dahulu kita menggunakan teori stimulus respon, yang sekarang kita wajib mengubah diri kita. Yang dahulunya kebutuhan kita adalah sama, tapi kalau yang sekarang kita coba mengubah diri bahwa kebutuhan atau realitas kita ini berbeda. Yang kedua, semua orang bisa melihat hal yang sama. Itu dahulu. Kemudian kalau yang sekarang, kita harus mengubah diri kita bahwa setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya seperti ini. Saya melihat Bu Yuyun ini seperti apa. Nah, kemudian Bu Fenty melihat Bu Yuyun semacam ini. Jadi ada pandangan yang berbeda. Ini kalau menurut teori kontrol yang sekarang. Kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau yang kita mau mengubah diri kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak sama pandangan kita dengan orang lain. Jadi kita tidak bisa memaksakan kehendak kita begini loh, harus begini. Jadi tidak bisa kita memaksakan pandangan kita kepada orang lain. Kemudian yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu dulu. Kalau kita yang sekarang, ini semua perilaku memiliki tujuan. Contohnya kalau murid kita melakukan kesalahan, melanggar aturan, misalnya ada siswa kita yang terlambat datang ke sekolah. Nah, pasti kita kalau yang dahulu ya, belum mengerti tentang teori kontrol, ini pasti kita, kamu ini setiap hari selalu terlambat, mesti marah seperti itu, ya. Nah, kalau sudah paham, nanti sebelum mendengarkan alasan kita jangan bersikap seperti itu. Jadi kita harus tetap memperhatikan tujuannya apa, mulai kita harus terlambat, kok bisa. Nah, itu nanti kita selesaikan permasalahannya bersama-sama murid kita nanti di konsep ini yang terakhir tentang segitiga restitusi. Nanti di situ. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, contohnya ini kelihatan lagi. Tapi yang sekarang ini hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Yang berikutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi yang sekarang Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Contohnya yang kegiatan permainan genggaman tadi, Pak Slamet tidak bisa mengontrol Pak Sehat. Bu Yuyun tidak bisa mengontrol Bu Sundari untuk melepaskan genggaman tangannya dengan bujukan apapun, dengan intimidasi atau ancaman apapun, tetap tidak bisa. Yang berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau misalnya kita membujuk seseorang dengan rayuan ini gagal, otomatis diapakan Bapak Ibu? Paksa biasanya seperti itu. Tapi kalau sekarang kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Sekarang jalannya kolaborasi, bekerja sama. Okay. Kemudian yang terakhir, model berpikir menang dan kalah. Jadi ada menang, ada kalah. Tapi kalau sekarang semuanya menang, tidak ada yang kalah. Okay. Ada pertanyaan mungkin dari sini sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Nah, ini sekarang kita masuk ke pengertian disiplin. Apa sih disiplin itu? Disiplin menurut Bapak Ibu apa? Ada yang mau berpendapat? Monggo. Disiplin itu seperti apa? Kak Sehat? Disiplin itu kalau menurut saya
sikap atau apa ya, tingkah laku, perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang menjadi keyakinan kita, itu merupakan kesadaran diri. Intinya berasal dari kesadaran diri sendiri untuk patuh dan taat akan nilai-nilai. Tepuk tangan buat Pak. Tepuk tangan untuk Pak Sehat. Nah, ini kata disiplin sering dihubungkan dengan hukuman. Berarti kalau kita menemukan murid kita yang tidak disiplin, ini berarti nanti kita boleh menghukum nih Bapak Ibu. Seperti itu. Ya, seperti itu. Itu dahulu. Nah, belajar tentang disiplin positif ini tidak harus dengan memberi hukuman. Ini Pak Slamet nggih. Oh, diperluan katanya Pak Slamet. Boleh. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan supaya patuh, tapi tidak harus memberi hukuman. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Coba kalau murid panjenengan melakukan kesalahan atau pelanggaran, kemudian jenengan hukum, mereka merasa nyaman atau tidak? Ya. Jelas tidak nyaman. Apalagi hukumannya hukuman fisik. Ya, biasanya guru PJUK ini ya yang suka memberi hukuman fisik kepada muridnya. Lari keliling lapangan 10 kali. Hormat bendera dari pagi sampai siang. Nah, murid kita akan merasa tidak nyaman. Jelas. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin adalah sesuatu yang tumbuh dari kesadaran diri sendiri. Nah, konsep inilah yang disebut disiplin positif. Jadi kita harus berusaha mewujudkan kesadaran untuk disiplin dari diri murid kita, ya Bapak Ibu, supaya menjadi disiplin yang positif, tapi tentu tidak melalui hukuman. Kemudian ini nilai-nilai kebajikan yang wajib ditanamkan pada murid. Nah, sebelum ke nilai-nilai kebajikannya, di situ ada definisi bahwa nilai kebajikan adalah kumpulan kesepakatan baik yang berlaku secara universal, yang kemanapun kita pergi, nilai-nilai tersebut tetap dianggap baik. Sesuai kurikulum Merdeka, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita ingat kembali tentang profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, benar kritis. Empat, berkebinekaan global. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Nah, ini masing-masing profil pelajar Pancasila ini ada dimensinya. Saya yakin panjenengan sudah mengetahui, sudah mempelajari tentang dimensi yang ada di masing-masing profil pelajar Pancasila. Jadi tidak bisa saya bahas di sini. Kemudian di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Ini menurut Dian Rosen, punya Restructuring School Discipline. Ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, motivasinya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini 3 motivasi dari
perilaku manusia. Jadi manusia berperilaku atau berbuat itu seperti apa? Motivasinya ada 3. Kemudian ini respon guru terhadap kesalahan murid. Nah, ini ada 3 respon kita sebagai pendidik terhadap kesalahan yang murid kita lakukan. Yang pertama adalah hukuman. Ini yang mungkin dulu sering dilakukan oleh Bapak Ibu. Hukuman ini bersifat menyakitkan. Ini baik hukuman secara fisik ataupun verbal. Ya. Murid tersebut merasa tidak nyaman. Apakah panjenengan setelah menghukum murid-murid panjenengan itu merasa nyaman atau tidak, Setelah memberi hukuman kepada murid-murid puas? Oh, puas. Pak selamat rasa puas katanya. Puas. Selamat karena disiplinkan anak. Nah, itu dulu Pak Selamat. Sekarang mari kita berubah dengan mendisiplinkan murid-murid, tidak harus menggunakan hukuman. Bismillah, kita niati bersama, tidak selalu dengan hukuman anak-anak bisa disiplin. Nah, ini hukuman juga termasuk model paksaan. Biasanya kan memaksa nih panjenengan dulu. Ya, pasti. Dan bersifat negatif. Nah, bersifat negatif ini mungkin setelah anak-anak mendapatkan hukuman, misalnya dihukum oleh Pak Slamet, ya, karena melakukan pelanggaran, tidak ikut sholat zuhur berjamaah, misalnya seperti itu ya Pak Slamet. Nah, dihukum sama Pak Slamet. Kemudian Pak Slamet besoknya tidak masuk, yang tidak mengikuti sholat zuhur berjamaah, Pak Slamet nggak ada. Alhamdulillah, seperti itu ya. Nah, itu bersifat negatif. Takutnya sama Pak Slamet saja, karena kalau tidak sholat zuhur berjamaah mereka mendapatkan hukuman. Dan ini konsep diri, membentuk konsep diri murid kita, yaitu konsep diri yang buruk. Nah, seperti tadi konsep diri yang buruk. Yang kedua, ini respon kita terhadap murid yang melakukan salah dengan konsekuensi. Konsekuensi ini contohnya bagaimana? Ada yang bisa menjawab mungkin, atau yang punya pengalaman? Misalnya begini, ada murid kita yang menumpahkan minuman teman yang sebangku, misalnya, nggak sengaja banjir. Terus bagaimana murid kita? Nah, kita menyuruh untuk mengambil pel, atau mungkin tidak dari kita sebagai guru yang menyuruh untuk mengambil pel dari anaknya sendiri. Bu, izin ambil kain pel. Nah, itu sudah bagus ya. Berarti anak itu bertanggung jawab. Ini konsekuensi, bukan hukuman. Tidak nyaman iya, karena harus mengambil kain pel. Kemudian bersifat netral. Jadi temannya juga tidak marah, yang menumpahkan tadi bertanggung jawab dengan mengepel. Kemudian ini juga membentuk konsep diri murid itu, konsep diri yang dan yang ketiga, ini yang paling bagus adalah restitusi. Restitusi nanti kita memberikan pilihan, kemudian menguatkan, ini termasuk teori kontrol dan bersifat positif dan membentuk konsep diri yang kuat dari murid kita. Nanti kita bahas di akhir ya. Nah, ini ada game lagi. Monggo sebelum kita melakukan game, saya sapa dulu. SDN Komandan 1,
jaya, hebat, semangat. Masih semangat ya Bapak Ibu? Kita bermain dulu, bermain-main dulu. Nah di situ ada 1, 2, 3, 4, 5 pernyataan. Ini dari 5 itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ini saya sudah punya 5 ini. Monggo jangan tempelkan di hukuman untuk yang sebelah kiri atau konsekuensi. Di sini sudah ada linknya. Monggo siapa yang mau? Bumut, monggo semangat, bumil yang semangat ini ya. Monggo Bumut. Dapat lagi ya Bumut. Monggo yang lain masih ada 4 lagi. Buzun. Oke. Bener, monggo. Udah habis. Masih ada. Monggo Pak Sehat. Selamat boleh. Pas. Pak Rio makan. Ada roti, ada roti. Satu. Satu Pak Selamat. Baik dua. 1, 2, 3, 4 dengan 1. Gak harus betul nih Bapak Ibu, kita belajar bersama, sharing bersama. Mau dibantu Pak Selamat? Bantu Bika. Mohon untuk, nah jangan dibuang di bawah Pak Selamat nggih. Kayak saya Mas Salman. Ada kayak saya. Tidak ada hukuman umum, semua tidak ada hukuman. Kemudian yang kedua, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini bentuk hukuman? Tidak. Hukuman atau konsekuensi ya? Hukuman. Kunci. Sebentar. Kita lihat yang ketiga dulu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini saya yang makan di sini. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi kalau dia terlambat. Hukuman. Kita lihat. Lari mengelilingi lapangan basket. Ini apa? Hukuman. Kemudian mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. PAI bener. Konsekuensi. Wah, ini biasanya yang melakukan seperti ini adalah guru. Itu dengan pusat. Kemudian kali ini, apakah betul murid diminta untuk berusaha 15 kali hukuman? Kemudian yang keempat, menantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi. Kemudian yang terakhir, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul. Sudah setuju ke mama itu. Lari mengelilingi lapangan hukuman konsekuensi. Benar. Mulai kelas itu terus Bagaimana? dia disuruh lari. Oh gitu, benar ya. Gimana benar? Loh kenapa kamu nggak cari Pak Adi waktu disuruh lari? Iya, aku habis lari dikasih uang 5.000. Itu kan konsekuensi. Ya betul. Benar 5.000 ya. Konsekuensi yang kita lakukan Jadi murid selalu ingin dihukum oleh Pak Andi karena konsekuensinya mendapatkan hadiah 5.000 rupiah dari Pak Sehat. Boleh. Jadi kita ada gambaran ya Bapak Ibu perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah ini kita sudah
Apa sih restitusi itu? Itu Bu ada. Iya itu. Sebelum membaca yang di depan itu barangkali ada yang punya pendapat apa sih restitusi itu? Itu res itu kembali, tusi kembali kepada aturan. Restitusi, res itu kembali. Restitusi sekarang. Itu kalau bisa memaksa ya, memaksa. Dari pendapatnya dosen ini bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kembali ya, pada karakter. Ya, betul, selamat kembali menjadi karakter yang lebih kuat. Hidup Kemudian ini dosen berpendapat lagi bahwa restitusi adalah proses kolaboratif ya. Kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari permasalahan mereka. Jadi kolaborasi antara kita sebagai guru, sebagai pendidik dengan murid yang mengalami masalah, yang punya masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan, jadi tidak memperburuk, malah memperbaiki. Kemudian yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ya. Jadi kalau hukuman seperti tadi itu memaksa, kita memaksa. Tapi kalau restitusi kita menawarkan. Nanti solusinya seperti apa yang diinginkan oleh murid kita. Jadi bukan paksaan. Yang berikutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri murid kita. Ya, ini yang punya masalah. Yang berikutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi yang berikutnya, restitusi diri adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter, bukan karakter. Jadi yang difokuskan pada restitusi ini adalah karakternya, bukan tindakannya seperti apa. Yang berikutnya, restitusi menguatkan dan fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi murid yang salah setelah kita melakukan nanti tahap dan restitusi, ini murid yang bermasalah tadi ini bisa kembali pada kelompoknya dengan proses diri yang baik, kembali baik dan semakin kuat. Nanti untuk restitusi kita bahas lebih dalam lagi di sini juga restitusi. Kemudian di sini ada kebutuhan dasar manusia. Panjenengan punya kebutuhan dasar ya sebagai manusia. Dan sini ada 5, dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup atau survival. Ini contohnya adalah kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, ya, minum. Yang kedua adalah kebutuhan untuk merasa senang atau kesenangan. Panjenengan butuh merasa senang, selain butuh survival juga butuh untuk merasa senang. Nah, psikologisnya, dari sisi psikologisnya, ini katanya umur. Nah, setelah kita sumpah-sumpah mengoresi tugas-tugas anak-anak, mengoresi asesmen anak-anak, sumpah kan itu apalagi kelas 1, kelas 2, kelas 3, sumpah gitu.
Iya. Selain untuk koreksi asesmen dari anak-anak, terutama kelas rendah, ini juga yang biasanya misalnya yang bertugas NPK kemarin sinkronisasi, sumpah, iya betul. Karena saya mengalaminya sendiri. Betul, ya. Kalau tidak bisa, nggak selesai dari pagi nunggu di depan komputer sampai sore, nah itu baru selesai. Itu konsekuensi. Itu kita juga butuh Konsekuensi. bukan konsekuensi Pak Selamat. Setelah semua itu kita butuh apa? Merasa senang. Begitu juga dengan murid kita, sumpah-sumpah mengerjakan soal yang kita berikan, kemudian ketika mereka mendapatkan nilai 0 tambah diseneni sama guru, tambah apa? Tambah sumpah. Ya murid kita juga butuh merasa senang, butuh kesenangan, butuh dipuji. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk diterima, kasih sayang dan rasa diterima. Jangan betul enggak? Kasih sayang dan rasa diterima sama pasangan di rumah, sama anak-anak, sama teman-teman di sekolah, atau mungkin di lingkungan masyarakat. Butuh itu enggak? Betul, banyak. Butuh apa Pak Selamat? Kelas. Nah, nanti setelah pulang dari sini Pak Selamat, jenengan sampaikan ke istri panjenengan. Ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus saya penuhi. Saya penuhi ini, yang kurang. Jangan sampaikan seperti itu ke istrinya, ya. Terus paham ya. Masa belum menunggu? Ada ya. Yang keempat, kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Dan misalkan kita punya murid di kelas, ini anaknya pintar, tapi dia pendiam. Nah, bagaimana caranya kita memenuhi kebutuhan pengakuan atas kemampuan murid kita yang seperti itu? Nah, nanti ada sendiri caranya. Kemudian yang kelima, ini kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Ya, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan ini juga murid kita ini misalnya di dalam kelas, di pembelajaran, di kegiatan pembelajaran, tipe-tipe atau jenis-jenis gaya belajar murid itu kan berbeda-beda. Ada yang tipenya kinestetis, ada yang visual, ada yang auditoris. Nah, itu kita harus bisa memenuhi semuanya. Jadi murid kita tidak akan merasa tertekan ketika kita belajar bersama mereka. Atau mungkin begini, mosok setiap hari disuruhnya terus. Ada yang seperti itu. Udah ada disuruhnya. Atau disuruh kita tanyakan mereka inginnya seperti apa, belajar yang bagaimana, karena tipe gaya belajar anak itu juga berbeda-beda. Kita tanya mereka mau seperti apa. Kalau anak SD ini kan kebanyakan bermain, lebih senang bermain, jadi kita buat permainan, tapi tetap tujuan utamanya tercapai. Materinya seperti apa kita kondisikan, kita modifikasi seperti apa supaya anak-anak juga senang, supaya anak-anak juga materi pelajaran yang kita berikan itu bisa masuk juga. Jadi tidak melulu ketika masuk kelas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak coba buka buku paket atau buka LKS halaman sekian, kerjakan.
Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Joe? Apakah jawabannya? Jika jawabannya seperti ini. Yang pertama, Bu Ika bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus senang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebetulan Joe ini salah satu personil ekskul penjadi di kelas sama. Ya, biasanya di dalam kelas memang gitu. Kalau ya, kalau nggak mengerjakan tugas atau menyatakan mengerjakan tugasnya, kotean Bapak Ibu. Betul, seperti itu memang kenyataannya. Nah, ini termasuk kebutuhan apa ya? Yang nomor 1 dari 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Nah, 5 kebutuhan dasar ada survival, ada rasa senang, kebebasan, kasih sayang. Gimana ya? Penguasaan. Yang mana berbeda? Penguasaan. Penguasaan. Tetapi penguasaan ya. Ya, penguasaan. Nomor 1 penguasaan. Tetapi dulu. Kemudian yang nomor 2. Bu Ika tidak menyiapkan hari ini. Padahal aku pakai sepatu baru. Sepatu baru. Rasanya dihargai. Ada enggak? Kebutuhan yang ada. Apa tadi 5? Survival. Terus Rasanya kebebasan, kesenangan, penguasaan, butuh diakui, terus kasih sayang. Yang mana? Nomor 2, 1 kebebasan diganti ya umur ya, 1 kebebasan. Lagi, kemudian yang nomor 2 kasih sayang. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Aku sebel, gambarku tidak rapi. Malah Bu Ika nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Sayang. Nah ini kira-kira bukan apa ya? Sebel. Bingung nih. Coba kita lihat yang nomor dulu. Aku bosan. Masa belajar juga gitu aja. Dengerin ibu guru aja. Bosan. Tidak disayang. Saya ya, Iya, kasih sayang. Karena dikasih. Nah, yang nomor 1 tadi apa? Kesenangan, kebutuhannya kesenangan apa? Kan nggak senang ya. Senangnya apa dia di dalam kelas? Nyanyi, kotekan. Nah, kesenangan. Kemudian yang nomor 2 butuh cinta dan kasih sayang. Sepatu ini anyar tak bisa pakai dulu ya, tak direken. Jadi gurunya butuh kasih sayang dari siapa Bu Yuyun? Itu kepala sekolahnya. Bisa jadi Bu. Kemudian yang ketiga, aku sebel gambar itu tidak rapi, malah beda bikin ke teman-temanku di depan kelas ini apa? Penguasaan. Nah, kan malu gambarnya jelek, malah ditunjukkan ke teman-temannya. Kemudian yang keempat, aku bosan masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dari buku aja. Gurunya ceramah, kok nih, bosan kan muridnya? Iya, butuh kebebasan. Kira-kira ada gambaran ya? Nah, sekarang posisi kontrol guru ada 5. Ini kira-kira nanti kita berada yang di posisi kontrol yang mana? Yang pertama penghukum, 2 pembuat merasa bersalah, ketiga teman, keempat memantau, dan kelima manajer. Penghukum ini yang seperti apa ya? Nah, ini Bapak Ibu ciri-cirinya. Posisi kontrol penghukum ini dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Jadi hukuman fisik seperti yang bisa dilakukan guru tadi, push up,
Brokol kono. Di kecamatan lain juga, di sini. Saudi. Nah, misalnya kata-katanya seperti ini. Aku ya aturan saya atau awas. Nah, jadi seperti itu. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Ini kalau ada murid kita yang terlambat mengerjakan tugas, kari dewe, selalu mesti terakhir selesai. Nah, itu posisi kontrol. Guru seperti ini percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran berhasil, yaitu cara dia, cara guru itu sendiri. Nanti kita memaksa. Kemudian yang kedua, ini posisi kontrol membuat merasa bersalah. Ini posisi kontrol ini lebih berbahaya kepada psikologi murid kita. Mengapa? Nah, kita bersuara lebih lembut, menggunakan keheningan sehingga membuat tidak nyaman dan merasa bersalah. Biasanya murid kita yang bersalah itu, yang melakukan kesalahan, kita panggil di misalnya di ruang guru atau di KS, kita panggil sendiri. Terus diomongi yang ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali saya harus memberitahu kamu ya? Ucapannya lembut tapi mancep di dalam hatinya murid itu yang lebih berbahaya ke psikologis murid daripada hukuman posisi kontrol menghukum tadi. Misalnya hukuman fisik selesai ya selesai. Kalau ini membuat merasa bersalah, jadi murid itu terus merasa bersalah dengan tindakannya, bisa down ya. Murid merasa tidak berharga dan memiliki penilaian buruk tentang dirinya. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Guru tidak akan menyakiti murid. Nah, guru mengontrol murid melalui persuasi menggunakan hubungan baik dan humor. Biasanya sambil guyon-guyon ini ya, sambil bercanda dengan murid kita. Ayo, bantulah, demi ibu ya. Kadang-kadang kita seperti itu. Ya sudah, kali ini tak apa. Nanti ibu bantu bereskan. Posisi sebagai teman. Kalau posisi kita sebagai teman seperti ini, murid hanya bertindak untuk guru tertentu. Jadi kalau misalnya besok gurunya yang seperti itu tidak masuk, guru lain nggak berpengaruh. Jadi hanya bergantung kepada guru yang itu tadi. Yang keempat, posisi kontrol pemantau sebagai pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kita kembali bertanya kepada murid kita. Ini kita sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Kita balik bertanya kepada murid kita. Ini mengandalkan penghitungan catatan dan data. Nah, biasanya menggunakan stiker, slip catatan dan daftar cek. Nah, yang paling baik ini posisi kontrol sebagai manajer. Manajer ini kadang-kadang kita bertindak sebagai teman atau sebagai pemantau. Ini posisi manajer ini nanti kita menggunakan tahap dalam segitiga restitusi. Nah, ini gambaran saya dulu dan sekarang. Kalau dulu ini sebelum mulai ilmu ini, saya berada di posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Omongannya halus, pikirannya halus, tapi langsung nancep di hatinya, di diri murid-murid. Nah, saya menyelesaikan masalah murid dengan perkataan yang lembut dengan tujuan murid akan merasa bersalah dengan perbuatan yang telah dilakukan. Itu dulu, mungkin Bapak Ibu demikian nih. Mulai sekarang, mari kita ubah bersama-sama. Jika murid kita melakukan kesalahan atau melanggar aturan, sebaiknya ini posisi kontrol sebagai
murid untuk menemukan solusi bagi permasalahannya sendiri agar menjadi murid yang lebih mandiri dan bertanggung jawab. Kira-kira panjenengan yang ada di sini dulu ini berada di posisi kontrol yang mana? Bu Sendari? Saya Ini dulu, saya merasa seperti teman. Kalau saya, menurut saya sendiri dulu itu saya lebih ke posisi sebagai temannya anak-anak. Itu alasannya karena merasa lebih nyaman anak-anak ketika anak-anak saya juga temannya juga, jadi mari kita bersama-sama. Khusus juga ada salah, mungkin keliru, nah juga seperti itu, tapi mari berubah ya seperti itu. Tapi setelah beberapa waktu ini sudah mulai ke yang manajer. Terima kasih. Terima kasih Bu Sur pengalamannya. Mungkin Bapak Ibu yang lain, Bu Yuyun, Pak Selamat. Sebagai penghubung dan teman. Pak Selamat ini posisi beliau sebagai penghukum dan teman. Tapi lebih banyak ke posisi kontrol yang apa sama? Teman. Teman, ya sama dengan Bu Sur. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga hampir sama seperti itu, ya. Kemudian ini contoh nyata kelas 6 Ibu Sun Almas. Ini karena siswa yang paling sering terlambat di sekolah. Ini kalau posisi sebagai penghukum, nada suaranya tinggi, mata melotot, jari menunjuk-nunjuk. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Dan hasilnya mungkin murid marah dan menendam, walaupun marahnya ditahan, tidak diperlihatkan. Ini menendam atau bersifat agresif. Ini kalau posisi kontrol kita sebagai pembuat masa bersalah, ada suara yang memelas, contohnya, Almas, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali, dan hasilnya murid akan merasa bersalah, merasa tertekan, dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kemudian ketika posisi kontrol kita sebagai teman, ini ada suaranya yang sama, atau seperti yang dicontohkan oleh Bu Sundari tadi. Mas, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu bukan? Kenapa terlambat lagi? Ini sambil tertawa ringan atau sambil tersenyum, dan hasilnya murid akan merasa senang dan akrab. Namun jika dengan guru lain belum tentu sama sikapnya. Kemudian yang posisi pemantau, posisi sebagai pemantau, ini contohnya, Mas, tahukah kamu jam berapa kita mau mulai? Tahu Bu, kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah
Kira-kira jawabannya apa ya? Untuk keselamatan. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini ketika pandemi dulu kita kan punya aturan seperti ini. Kesehatan. Hanya untuk kesehatan. Keyakinan ini perbedaan keyakinan dan peraturan ya. Kalau keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Jadi bersama-sama membuatnya, bersifat universal. Tapi kalau peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan kelas. Saya yakin panjenengan sudah melakukannya, tapi tidak didokumentasikan, ya. Iya, tidak ditulis atau tidak dipajang di dinding kelas masing-masing, hanya diucapkan. Kemudian ketika murid kita lupa, kita ingatkan kembali, begitu ya. Saya juga sama. Yang pertama, mempersilakan seluruh murid untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang perlu disepakati. Jadi seluruh murid boleh berpendapat, boleh memberi masukan. Nah, yang kedua, mencatat semua masukan atau ide. Yang ketiga, mengganti kalimat negatif menjadi positif. Contohnya, kalimat negatifnya jangan berlari di kelas atau koridor. Harus kita ganti, berjalanlah di kelas atau koridor. Jangan sampai ada kata, kita tidak boleh menggunakan kata jangan. Hindari seperti itu. Yang keempat, meninjau ulang dan kumpulkan sesuai kelompoknya. Yang kelima, meninjau ulang keyakinan kelas yang telah tersusun. Jadi setelah dikelompokkan, kemudian kita susun lagi dari kelompok-kelompok itu sekitar 3 sampai 7 keyakinan. Nah, setelah itu meninjau dan menyetujui dengan menandatanganinya. Jadi semua murid kita dan kita sendiri juga menandatangani keyakinan atau kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Dan yang ketujuh, keyakinan kelas ditempel di dinding kelas. Nah, kalau sudah sepakat seperti ini, kita buat yang bagus, kita hias, kita bentuk yang bagus, kita tempelkan di dinding kelas. Nah, masih semangat Bapak Ibu? Nah, supaya dari monggo. Terima kasih Buka. Ini apakah memang judulnya harus keyakinan kelas? Soalnya yang kemarin-kemarin itu saya tahu itu kontrak belajar. Apa memang harus keyakinan kelas judulnya nanti itu? Kondisinya sama. Sepertinya dulu kontrak belajar. Ini apa sekarang harus karena kurikulumnya baru ganti lagi namanya keyakinan kelas. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya. Sebenarnya intinya sama ya Bu, kontrak belajar, kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu tidak masalah. Yang penting kontennya, isinya seperti apa, kita buat bersama anak-anak, bersama murid kita. Seperti apa? Kalau misalkan dengan pengennya judulnya kontrak belajar, monggo. Yang penting kontennya sama, kita sepakati bersama dengan anak-anak dan ditempel di dinding kelas. Nah, supaya kita dan murid kita ini selalu ingat apa sih yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran ini seperti ini. Kalau ada murid kita yang lupa atau melanggar aturan, kita ingatkan kembali dengan keyakinan kelas atau kontrak belajar yang sudah kita sepakati bersama. Untuk masalah judul, saya rasa tidak masalah sih. Ya, yang penting kontennya. Ya. Apakah kita bisa praktek? Monggo praktek sebentar ya untuk membuat keyakinan kelas.
udah ngantuk. Nah, ini saya sudah punya post-it, monggo. Maaf belum? Nah, contohnya kita membuat keyakinan tadi sebelum kita belajar bersama di sini, kira-kira kesepakatan yang harus kita buat seperti apa? Ditulis nanti ditempelkan di yang sebelah kiri. Kira-kira apa yang harus kita sepakati sebelum melaksanakan kegiatan? Ini kita bukan siswa, bukan panjenengan bertindak berlaku sebagai siswa, bukan. Ini kegiatan. Biasanya ini kegiatan di komunitas belajar. Kita sepakati apa? Bukan siswa. Ini sebagai contoh, nanti baru kita terapkan ke kelas kita, ke siswa kita sendiri. Misalnya HP di silent, itu kan juga kesepakatan. Sebelum kegiatan HP di silent. Dijadikan makan lagi. Ngomong sendiri dengan ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Kalau sudah menulis langsung ditempel di kertas keyakinan kelas yang sebelah kiri. Di situ kan ada dua kertas keyakinan kelas yang sebelah kiri. Sembunyi ke jalan nulis. Monggo, Assalamualaikum. Sudah selesai. Satu jam 15. Apa? Aku ini lu WC tapi ya bukan di beda-beda. Jadi lagi. Saya buka. Sudah semua? Mari kita lihat, saya butuh satu sukarelawan untuk mengelompokkan ini keyakinan kelas yang sudah kita buat. Satu sukarelawan. Pak Selamat. Bukan ini bisa bantu saya. Tidak boleh ngobrol dengan teman sampai ada disiplin. Mari gunakan HP sepenuhnya, HP dimatikan. Kita kelompokkan dulu, bukan ini HP, ini letakkan di HP. Kemudian makan. Kita harus berkolaborasi. Makan nggak boleh ini juga nih. Makan nggak boleh ngomongin sih, boleh ya. Tepat waktu latihan sama disiplin. Kemudian makan kelas. Berkolaborasi ini di sini. Ini kita
kelompok. Nah, sudah terbentuk 4 kelompok. Yang pertama tentang masalah HP, kemudian tentang disiplin, kedisiplinan di dalam kegiatan, kemudian tentang boleh makan atau tidak di dalam kegiatan tersebut. Nah, kalau sudah sepakat, kita ambil dari masing-masing kelompok itu, kita ambil satu intinya seperti apa, kita tulis di kertas yang lebih bagus bersama anak-anak, ini anak-anak yang menuliskan nanti. Kemudian kalau sudah dituliskan di kertas yang bagus, kita tempelkan di sini. Nah, ini kalau sudah ditempel di sini, nanti baru kita tanda tangani bersama, kita sepakati bersama. Tapi kalau sudah ditandatangani semua murid dan kita sebagai guru, berarti sudah sepakat bahwa keyakinan kelas atau kontrak belajar yang harus kita yakini bersama seperti itu. Nah, kemudian baru ditempel di dinding kelas supaya murid-murid dan kita juga ingat, oh iya, keyakinan kelas kemarin yang sudah kita buat seperti ini. Nah, betul ya Bapak Ibu? Besok atau lusa, monggo yang belum mendokumentasikan keyakinan kelas segera didokumentasikan supaya murid-murid kita selalu ingat. Nah, ini akhir dari konsep ini yang kita pelajari tentang budaya positif. Ini adalah segitiga restitusi. Nah, namanya segitiga berarti sudutnya ada 3, tahapnya ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas ini mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi setelah anak melakukan kesalahan, misalnya bertengkar dengan temannya, kita panggil, kita ajak ngobrol, kita ajak bicara biasa, ya. Kemudian kita stabilkan dulu. Kalau setelah bertengkar kan biasanya kasih apa? Namanya kasih emosinya tinggi, kita stabilkan dulu. Siswa itu, murid kita stabilkan dulu dengan cara apa? Perkataannya contohnya seperti ini, berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu, dan ini saya tidak tertarik mencari siapa yang salah atau benar, tapi ingin mencari solusi dari masalah ini. Itu bisa kita katakan di tahap pertama, menstabilkan identitas. Nah, kata-kata tersebut dapat membantu anak tenang dan kembali ke suasana hati yang baik, supaya tenang dulu. Jadi menenangkan anak. Yang kedua, ini tahap validasi tindakan yang salah, memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada. Contoh kata-katanya seperti ini, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nanti kita bisa lihat contoh yang sudah saya lakukan kepada murid saya yang setelah bertengkar, saya mencari solusi dengan menggunakan segitiga restitusi. Menguntungkan bagi murid dan guru karena juga akan berada di posisi siswa. Dan yang ketiga, ini tahap menanyakan keyakinan, karena kita sudah membuat keyakinan kelas atau kontrak belajar dengan murid-murid kita, maka kita akan kembali setelah tahap 1 dan 2 kita lakukan. Ini kita ke tahap 3, yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai yang kita telah sepakati? Nah, kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu bisa kita lakukan seperti itu. Ini contohnya yang saya lakukan. Semua tidak ada manusia yang saya juga kita bisa belajar. Kita tidak tertarik mencari siapa yang benar atau mencari siapa yang salah, tapi tidak mencari solusi dari permasalahan. Kamu juga berhak kamu bisa melakukan hal yang sifat dari
ada banyak kegiatan. Kemudian di contoh yang kedua, ini terlambat Chris ya. Saya ambil kantor. Akhir-akhir ini saya perhatikan bus ini datang terlambat, ada masalah. Gimana dengan Chris ya? Boleh saja sekali-sekali kamu ibunya harus salam, ya. Tapi kalau tiap hari, sih kamu nanti akan kesiangan, kemudian kalau ke sekolah. Melakukan kesalahan seperti ini, tidurnya jangan malam waktu saya masih sekolah dulu. Tapi di sini saya tidak akan menyalahkan Krisya. Ayo kita cari solusi dari permasalahan Krisya yang sering terlambat. Nah, pasti kamu punya alasan kenapa kamu tidur jam 11 Bapak Ibu telah karena sudah sore
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Acara sudah kita ikuti bersama. Terima kasih juga sebagai narasumber tentang budaya positif. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama-sama hari ini dapat kita terapkan di sekolah dan bermanfaat untuk anak kita. Untuk yang terakhir saya mohon kepada Pak Adi untuk membacakan doa agar kegiatan kita kali ini lebih bermanfaat dan mendapat berkah dari Allah. Monggo Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Semoga apa yang disampaikan Bu Ika tentang budaya positif ini benar-benar bisa kita wujudkan di sekolah kita yang tercinta ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka rahmatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut wa najjatna minan nar wa afina min al-faqr rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bagi Bapak Ibu yang kami hormati. Untuk yang terakhir saya mohon betul pasti masih banyak kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf dan saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Coba nyariannya gimana? Kelas 4. Kelas 4. Nah, hari ini kita akan membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas itu? Biasanya sebelum kita belajar atau berkegiatan, biasanya kita membuat kesepakatan terlebih dahulu. Contohnya begini, misalnya nanti kalian akan mengadakan assessment. Aturan assessment bagaimana? Tidak boleh mencetek, harus nah itu peraturan atau aturan yang saya sampaikan. Tapi kalau ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita buat bersama-sama. Kalian membuat dengan teman-teman, kemudian setelah itu kita sepakati bersama, kemudian kita tempel di dinding kelas. Gunanya untuk apa? Misalnya kalian lupa, oh iya, sewaktu belajar di dalam kelas, sewaktu Bu Ika menjelaskan, contohnya seperti apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh makan, contohnya seperti itu. Tapi untuk membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu tidak boleh menggunakan kalimat negatif. Apa sih kalimat negatif? Contohnya, jangan makan saat
belajar di dalam kelas itu ada kata jangan. Berarti itu termasuk kalimat negatif. Buat menjadi kalimat positif. Bagaimana? Dilarang. Nah, ada kata jangan, dilarang, tidak boleh, itu kalimat negatif. Contohnya, ketika kalian tidak boleh makan di dalam kelas ketika belajar, buat menjadi kalimat positif bagaimana? Tidak boleh masuk kelas. Tidak boleh, itu tadi kalimat negatif makan. Dilarang. Nah, dilarang itu sama kalimat negatif juga. Apa ya? Tidak boleh masuk Kira-kira kelas. ya. Oke, nanti kita perbaiki bersama-sama. Nah, sekarang coba mulai dari absen 1 sampai 5. Ini nanti saya bagikan sticky note. Ya. Kemudian kalian tuliskan kesepakatan apa ketika kita bersama belajar di dalam kelas. Apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nanti kita sepakati bersama mana-mana yang kita buat sebagai keyakinan kelas. Understand? Yes. Saya ganti dulu. Yang tidak boleh apa tadi? Negatif. Kalimat menggunakan kalimat negatif. Misalnya tidak boleh rame ketika belajar. Kalimat positifnya bagaimana? Belajar dengan Sungguh tenang. tenang. Silakan dituliskan. Kalau sudah selesai, silakan tempel di depan. Bapak, kecil nggak apa-apa. Yang penting bisa terbaca. Ayo udah. Kita lihat ke depan yuk. Ya, silakan Rizky. Tempel di depan sebelah kiri ya. Silakan yang lain, tempel. Ya nggak apa-apa, nanti kita benahi bersama. Kita lihat sama-sama. Sudah? Aska? Nanti kita nanti setelah semuanya tertempel ya di situ di bawahnya nggak apa-apa. Saya minta 2 siswa untuk menjadi sukarelawan. Di depan. Sukarelawan. Apa itu sukarelawan? Dia membantu WK gitu. Apa yang mau? Apa ya? Dio. Nah, semuanya nanti dapat giliran. Pasti dapat giliran. Sudah semua ini sudah tertempel? Yuk, Dio. Nah. Oh, Najwa belum. Sini, Ma. Sini. Tugasnya 2 temanmu yang di depan ini. Setelah kita baca, nanti dikelompokkan oleh Bio dan Yuda. Nanti menjadi berapa kelompok? Kita baca dulu. Harus tertib di dalam kelas. Terus apa ini? Mendengarkan saat guru bicara. Kita kelompokkan dulu. Gimana ya? Di situ. Harus tertib. Setelah itu harus mendengarkan. Ini sama ya, sama nanti di sini. Nah. Sini tidak boleh bertengkar. Sama nggak dengan itu?
Ada, berarti kelompok lain. Sebelahnya. Apa ini? Dilarang berbicara saat guru menjelaskan, sama dengan nomor 1 ya. Oke. Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Kelompok mana ya? Tidak boleh bertengkar, sama. Tidak boleh berlari-lari di dalam kelas. Kalau berlari-lari, bertengkar enggak? Hubungannya sama tertib atau tidak kan? Masuk kelompok 1. Nah, coba perhatikan. Terima kasih untuk Yuda dan Dio. Nah, sekarang kita perhatikan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berapa kelompok ya? Ada berapa kelompok ya? 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ini kelompok yang pertama. Ini berhubungan dengan ketenangan kelas. Ya. Yuk, udah ya tadi ya. Nah, berarti bagaimana ya? Apa? Ketenangan kelas. Belajar dengan tenang. Kelompok 2. Hubungannya dengan apa tadi kelompok 2? Tidak boleh bertengkar dengan teman, tidak boleh mengganggu teman. Jadi bagaimana? Apa ini? Kalau tidak boleh itu kan kasih kalimat negatif. Kalimat positifnya. Kalau tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengganggu, berarti antar teman harus saling apa? Saling menghormati dan menghargai. Yuk, silakan dituliskan di situ. Ya, nggak boleh kayak nulis ya. Saling menghargai dan menghormati antar teman. Ya, terus ini. Kita sudah dapat 7 kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau sudah di sini, ini semua sepakat. Sepakat ya? Kalau sudah sepakat, berarti sekarang dari 7 ini ditulis yang bagus, nanti kita tempel di sini, kemudian dipajang di dinding kelas. Siapa yang tulisannya bagus? Iya. Nomor 1 Dian ya. Tuliskan di sini. Oke, kita sayang bagus. Kasih cara. Ini
Karena sudah sepakat. Ayo Dede. Nah, sembarang ya. Tanda tangan. Terserah di mana dicari tempat yang kosong, sini boleh, sini. Semuanya, tadi kan sampai sudah ikut memberi ide apa sih yang kita sepakati bersama. Tulis nama, ada kasih tanda tangan. Setelah kita tanda tangani bersama, ini sudah sepakat kita membuat keyakinan kelas seperti ini. Satu apa tadi? Belajar bersama. Dua, tiga, Tidak boleh makan di gelas. menahan makan boleh minum dari botol sendiri. Empat, Buang sampah. buang sampah di tempat sampah. Lima, Datang di sekolah tepat waktu. biasanya sering terlambat. Karena Kesepakatan ya. Yang keenam, bahasanya juga tidur di dalam kelas. Berarti bagaimana malam hari harus tidur lebih awal. Yang ketujuh, berpakaian rapi, mulai dari atas sampai bawah, sampai kaos kaki. Terus terima kasih, kita sudah membuat keyakinan